Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita yang kemarin mengenai usaha dan energi. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini, yakni yang pertama, sebagaimana yang terlihat di slide, kita akan menganalisis hubungan antara usaha dan energi. Dan yang kedua, kita akan mendeskripsikan hukum kekekalan energi mekanik. Sebelum Ibu masuk pada inti materi kita, Ibu ingin mereview beberapa persamaan yang sempat Ibu tampilkan pada slide pekan kemarin saat kita meeting menggunakan Google Meet. Di situ Ibu memberikan kalian persamaan-persamaan yang tentunya penting yang masih berkesinambungan dengan materi kita hari ini. Yang pertama ada persamaan usaha. Usaha dituliskan dengan F dikali S. Kemudian apabila usaha itu didorong atau ditarik, diberikan gaya dengan membentuk sudut, maka dituliskan dengan F sama dengan cos alfa dikali S. Kemudian untuk energi potensial, di situ rumusnya kemarin Ibu tuliskan EP sama dengan M dikali G dikali H. Kemudian untuk energi kinetik, di situ Ibu tuliskan sama dengan setengah dari MV kuadrat. Nah, untuk energi mekaniknya, di situ Ibu tuliskan energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Besaran-besaran ini, persamaan-persamaan ini sangat penting. Bila perlu kalian selalu ingat dan selalu hafalkan, karena bisa setiap kalian ulangan atau kalian diberi tugas, tentu persamaan-persamaan ini yang akan dipakai untuk penyelesaian soal. Oke, Ibu lanjut. Di sini kita masuk pada materi inti kita mengenai hubungan antara usaha dan energi. Yang pertama kita akan membahas mengenai hubungan antara usaha dan energi potensial. Di sini Ibu kasih satu contoh, misalnya ada galon. Kalian pasti pernah memindahkan galon atau menaikkan galon dari lantai ke atas dispenser agar dapat dinikmati oleh orang rumah kalian. Nah, di sini saat galon ini berada di tanah, tentu ketinggiannya berbeda saat dia sudah dinaikkan di atas dispenser. Nah, pada saat yang sama di situ terjadi perpindahan. Nah, perpindahan ini menandakan adanya usaha dari benda itu. Nah, berarti usaha yang diperlukan untuk memindahkan galon dari posisi ini ke posisi ini sama dengan perubahan energi potensialnya, karena dia ada perubahan ketinggian dari H1 ke H2. Nah, adapun perubahan energi potensial itu dituliskan dengan delta EP sama dengan energi potensial 2 dikurang energi potensial 1. Di sini Ibu uraikan energi potensial 2-nya, karena hanya sama dengan H2, maka Mg H2 dikurang dengan Mg H1. Nah, karena Mg-nya di sini sama, bisa kita keluarkan, kita masukkan dalam kurung H2 kurang H1. Nah, seperti yang Ibu jelaskan, bahwa usaha yang dilakukan untuk memindahkan galon dari sini ke sini sama dengan perubahan energi potensialnya, kita masukkan W sama dengan delta EP. Maka W sama dengan EP2 dikurang energi potensial 1 sama dengan MgH2 dikurang MgH1 sama dengan Mg-nya kita keluarkan, H2 dikurang H1, dan W sama dengan Mg dikali H2 dikurang H1. Oke, kita lanjut pada kasus yang kedua. Tadi kasus yang pertama pada gerak vertikal energi potensialnya itu bergerak dari bawah ke atas saat memindahkan galon. Pada kasus yang kedua ini bendahnya berpindah vertikal dari atas ke bawah atau jatuh bebas. Di sini Ibu kasih contoh buah apel. Jadi buah apel ini jatuh
ke tanah. Otomatis jaraknya dia dari pohon ke tanah itu dia akan berpindah tempat kan, secara otomatis dia akan melakukan sebuah usaha, di mana usahanya itu sama dengan besar perubahan energi potensialnya. Karena kita bisa lihat di sini, saat apel berada di atas tanah, dia punya energi potensial pada H1. Dari sini ke tanah itu H1-nya. Kemudian saat apelnya misalnya ada di titik ini, sampai ke tanah itu dia H2. Nah, berarti ada perubahan ketinggian, ada perubahan energi potensial. Di sini dituliskan W sama dengan minus delta energi potensial. Kenapa di sini tandanya minus? Karena peristiwa jatuhnya buah apel ini dari pohon merupakan salah satu bentuk dari gaya konservatif. Nah, jadi dia masuk ke dalam bentuk gaya konservatif. Di mana gaya konservatif ini dia merupakan gaya yang usahanya tidak bergantung pada lintasannya. Nah, jadi semua benda yang mempunyai gaya konservatif ini akan sama dengan negatif dari perubahan energi potensialnya. Jadi kita bisa menguraikan dari sini negatif perubahan energi potensial. Nah, kita uraikan tadi, sebelumnya kita sudah tahu delta energi potensial itu sama dengan EP2 dikurang EP1. Nah, kemudian kita uraikan lagi. EP2 itu MGH2, ketinggiannya dari yang ini, dari sini ke sini, ini H2. Kemudian MGH1, ketinggiannya dari sini ke sini. Kan? Kemudian kita keluarkan MG karena dia sama, kita keluarkan dari dalam kurung. Jadi minus ini kita kalikan dengan MG kali H2 dikurang H1. Kemudian bentuk ini sama saja dengan W sama dengan MG dikali H1 dikurang H2. Itu dia besarnya usaha pada energi potensial. Jadi di sini Ibu punya satu contoh soal mengenai hubungan antara usaha dan energi potensial. Misalnya ada energi sebesar 200 Joule digunakan untuk mengangkat vertikal sebuah benda yang masanya 5 kg. Nah, jika percepatan gravitasi pada tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka benda tersebut akan naik setinggi apa? Nah, di sini berarti yang ditanyakan itu delta H-nya, karena bendanya akan naik berapa ketinggiannya. Kemudian diketahui di situ ada energi sebesar 200 Joule, maka W-nya sama dengan 200 Joule. Di situ juga diketahui masanya 5 kg. Kemudian percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita bisa selesaikan menggunakan rumus yang tadi yang sudah Ibu jelaskan, di mana W sama dengan delta energi potensial, kan dia bendanya dinaikkan ya, seperti kasus galon. Nah, di sini kita bisa uraikan rumusnya, kita bisa masukkan Mg sama dengan H2 dikurang H1. Nah, karena yang dicari adalah delta H, kita bisa sederhanakan H2 kurang H1 sama dengan delta H. Mg dikali delta H. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. W sama dengan 200 Joule, M sama dengan 5 kg, dan G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, 5 kali 10, 50. Berarti 200 sama dengan 50 dikali delta H. Maka delta H-nya 200 per 50. Kita dapatkan perbedaan ketinggiannya adalah 4 meter.
Sekarang kita lanjut pada subtopik yang kedua, yakni hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Di sini Ibu kasih contoh sebuah mobil. Katakan di sini ada mobil yang bergerak berjalan dengan kecepatan awalnya itu V1. Kemudian setelah menempuh jarak yang berapa meter atau delta S menempuh jarak, mobil itu berubah kecepatannya menjadi V2. Nah, karena dia ada perubahan, ada perpindahan di sini, maka terdapat usaha. Nah, usaha yang dilakukan oleh mobil itu akan sama besarnya dengan perubahan energi kinetik. Jadi kita bisa tuliskan W sama dengan perubahan energi kinetik. Masih ingat kan rumus yang di awal? Perubahan energi kinetik sama dengan EK2 kan kurang EK1. Nah, EK2 ini kita uraikan sama dengan setengah MV2 kuadrat yang kecepatan 2 dulu, kemudian setengah MV1 kuadrat yang kecepatan yang pertama. Nah, kemudian M-nya kita keluarkan. Jadi setengah M dikali V2 dikurang V1 dikuadratkan. Nah, itu besarnya usaha yang dilakukan oleh mobil tersebut. Nah, dari subbab ini Ibu punya satu contoh, satu tugas untuk kalian. Karena tadi Ibu sudah mengerjakan contoh soalnya, sekarang kalian yang harus kerjakan dari rumah. Di sini Ibu punya soal. Soal ini berkaitan dengan hubungan antara usaha dan energi kinetik. Misalnya Fajar melempar bola bermasa 1 kg vertikal ke atas dari permukaan tanah. Kemudian kecepatan awal yang dilemparkan Fajar ini sebesar 20 meter per sekon. Maka berapa besarnya usaha yang terjadi pada bola saat kecepatannya menjadi 40 meter per sekon. Nah, silakan kalian screenshot tugasnya di screen. Nanti dikerjakan bisa saat kalian selesai menonton video ini. Nah, pada subtopik yang ketiga, di sini Ibu akan membahas tujuan pembelajaran kita yang kedua, yakni mendeskripsikan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di sini Ibu punya gambar. Gambar ini kalian pasti masih ingat karena Ibu kemarin sempat tampilkan di slide saat kita meeting conference. Ibu masih menggunakan gambar yang sama. Di sini ada sebuah beban atau sebuah benda yang digantungkan menggunakan tali yang dibantu oleh katrol di situ. Maka pada saat benda itu tergantung, di situ ada benda itu mempunyai energi potensial. Benda itu punya potensi energi yang siap untuk dikeluarkan saat benda itu digantung. Nah, misalnya saat Ibu putuskan tali ini, otomatis benda ini akan bergerak ke bawah ya, turun. Benda ini bergerak, tentu saja dia ada kecepatannya, di mana kecepatan ini merupakan salah satu ciri benda yang mempunyai energi kinetik. Di situ berlaku energi kinetik. Nah, kemudian saat benda ini tepat menyentuh tanah, tepat menyentuh pasak ini, maka di situ kita bisa menghitung energi mekaniknya dengan cara menjumlahkan energi potensial dengan energi kinetiknya. Di saat yang sama juga, beban itu atau benda itu saat menumbuk pasak, kalian bisa lihat di situ. Pasaknya terbenam ke dalam tanah. Terbenam, yang artinya pasak itu melakukan perpindahan. Perpindahan itu ciri-ciri, salah satu ciri sebuah benda melakukan usaha. Berarti besarnya usaha pada peristiwa ini sama dengan besarnya energi kinetiknya. Nah, kita bisa uraikan maksud Ibu sama dengan energi mekaniknya. Nah, bisa kita uraikan energi mekaniknya di sini
energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, kita uraikan energi potensialnya M dikali G dikali H, kemudian ditambah setengah dari MV kuadrat, rumus dari energi kinetik. Nah, di sini Ibu kasih satu tugas lagi untuk kalian yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi mekanik tadi yang sebelumnya. Di sini tugasnya Ibu kasih ada sebuah bola, masanya 1000 gram, dilempar secara vertikal ke atas. Nah, saat ketinggiannya 2 meter dari permukaan tanah, dia memiliki kecepatan 4 meter per sekon. Nah, kalian cari di situ berapa energi mekanik bola saat itu apabila gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jangan lupa di screen gambarnya. Nah, demikianlah tadi materi atau paparan materi dari Ibu mengenai judul kita hari ini, usaha dan energi. Sudah selesai 2 pertemuan. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Tapi kalau ada yang kalian tidak pahami, bisa kalian tanyakan lewat WhatsApp group. Langsung saja diketik pertanyaan kalian. Bu, saya atas nama ini, saya ingin menanyakan ada yang kurang jelas. Atau mungkin kalian punya soal yang kalian cakar-cakar sendiri di rumah, tapi kalian bingung. Kalian bisa tanyakan ke Ibu. Mungkin Ibu bisa bantu membantu membimbing kalian untuk menyelesaikan masalah yang tentunya berhubungan dengan mata pelajaran kita, mata pelajaran fisika. Nah, tugas yang Ibu berikan tadi, yang 2 nomor, jangan lupa dikerjakan setelah selesai menonton video ini. Dikumpulkan di sekolah besok, hari Rabu, tanggal 10, jam 9. Dikumpulkan di sekolah ya. Oke, Ibu tunggu tugas kalian di sekolah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.